Pengertian query bersarang. Query merupakan kata benda noun yang berarti pertanyaan. Pada umumnya, query terbagi menjadi dua macam, scan query dan action query, di mana scan query tersebut mengacu pada permintaan untuk memperoleh data atau informasi yang dapat di dalam database. Sedangkan action query merupakan permintaan yang berkaitan dengan operasi-operasi seperti penambahan insert, pembaruan updating, dan penghapusan delete. Nested query atau query bersarang adalah query yang memiliki query lain di dalamnya dalam bentuk yang sederhana. Sebuah query biasanya punya 3 clause, yaitu scan, from, dan where. 1. Scan. Dalam query bersarang, biasanya scan diikuti dengan nama kolom. Contoh, scan first name salary. Di sini ditemukan first name dan salary adalah sebuah kolom. 2. From. Di dalam from diikuti dengan nama tabel. Contoh, from envelopes. 3. Where. Diikuti dengan sebuah syarat atau kriteria data yang akan ditampilkan, biasanya dalam bentuk persamaan logika dan penilaian true atau false. Contoh, where salary lebih besar dari 5.000. Tapi tidak selalu demikian. Dalam beberapa kasus tertentu, ada kalanya klausa select tidak diikuti dengan nama kolom, melainkan dengan query lain. Ada kalanya klausa from tidak diikuti oleh nama tabel, melainkan diikuti dengan sebuah query lain. Ada kalanya juga salah satu ruas persamaan dalam klausa where berisi query lain. Kondisi seperti inilah yang disebut nested query atau query di dalam query. Jika query Q1 berada di dalam query Q2, maka Q1 disebut inner query dan Q2 disebut outer query. Nested query ini sangat bermanfaat untuk memudahkan kita membuat query dengan teknik p-pailing, di mana hasilnya dari sebuah query akan digunakan lagi dalam query yang lain. Fungsi dan manfaat query dalam database. Query adalah semacam kemampuan untuk menampilkan suatu data dari database di mana mengambil dari tabel-tabel yang ada di database. Namun, tabel tersebut tidak semua ditampilkan sesuai dengan yang kita inginkan. Data apa yang ingin kita tampilkan? Query adalah permintaan data kita berupa bahasa bisnis untuk mengolah data dalam tabel-tabel menjadi satu informasi yang bisa dimengerti. Seperti mengelompokkan 10 penjualan terbesar oleh customer yang dimiliki. Ia bisa berdasarkan pada satu tabel saja, atau pada 2 atau lebih tabel, ataupun berdasarkan pada query yang telah ada. Query juga diartikan sebagai berikut. 1. Query adalah suatu extracting data dari suatu database dan menampilkannya untuk pengolahan lebih lanjut. 2. Query adalah pernyataan atau permintaan informasi tertentu dari sebuah basis data yang ditulis dalam format tertentu. 3. Query adalah perintah-perintah untuk mengakses data pada sistem basis data. Manfaat query. Dengan query kita dapat A. Menampilkan data-data tertentu pada suatu tabel. Contohnya, kita hanya ingin melihat data pada tabel barang yang kode barangnya B001. B. Menampilkan data dari 2 tabel atau lebih dengan syarat antar tabel itu ada field yang berhubungan. Contohnya, kita ingin melihat nomor faktur F0001 itu pemiliknya siapa. Di sini kita mengambil data dari tabel header penjualan dan tabel karyawan, sehingga penghubungnya adalah field nick. C. Dapat melakukan operasi perhitungan. Bahasa query terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, DLL atau Data Definition Language. Data Definition Language merupakan bahasa query yang memiliki fungsi untuk mendefinisikan data dalam database.
Perintah yang terdapat dalam komponen ini adalah create, drop, dan alter. Yang kedua, DML atau Data Manipulation Language. Data Manipulation Language merupakan bahasa query yang digunakan untuk menambah atau mengubah nilai value dari suatu tabel dalam database. Perintah yang termasuk ke dalam komponen DML adalah insert, update, delete, dan select. Yang ketiga, DCL atau Data Control Language. Data Control Language merupakan bahasa query yang berfungsi untuk memberikan hak akses kepada pengguna. Perintah yang termasuk ke dalam komponen DCL adalah revoke. Itulah mengenai beberapa fungsi umum bahasa query yang digunakan oleh SQL. Selain itu, query juga berfungsi untuk operasi perhitungan seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jenis-jenis subquery. Yang pertama, scalar subquery. Subquery baris tunggal scalar hanya mengembalikan hasil satu baris data. Operator dengan simbol sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau kurang dari lebih dari. 2. Multiple atau loop subquery. Subquery baris ganda atau multiple row mengembalikan lebih dari satu baris data. Subquery baris ganda dapat menggunakan operator komparasi in, any, atau sum atau all. Operator in sama dengan member di dalam list. Operator any atau sum membandingkan suatu nilai dengan setiap nilai yang ditambahkan oleh subquery. Operator any ekuivalen dengan n. Operator any ekuivalen dengan maksimal atau kurang dari maksimal. Operator any ekuivalen dengan minimal atau lebih dari minimal. Operator all membandingkan suatu nilai dengan semua nilai yang dikembangkan oleh subquery. Operator all ekuivalen dengan minimal kurang dari minimal. Operator all ekuivalen dengan maksimal atau lebih dari maksimal. Multiple column subquery. Subquery kolom ganda. Multiple column mengembalikan lebih dari satu baris dan satu kolom data. Berikut adalah sebagai contohnya. Selanjutnya, operator exitis dan non-exitis digunakan pada related subquery untuk memeriksa apakah subquery mengembalikan hasil atau tidak. Apabila subquery mengembalikan hasil, exitis akan mengembalikan nilai true. Begitu pula sebaliknya, jika tidak mengembalikan hasil. Contoh, select bintang mahasiswa, where exitis, kurung buka, select KD garis bawah jur jurusan, where KD garis bawah jur sama dengan mahasiswa, titik KD garis bawah jur, tutup kurung, titik koma. Sekian presentasi dari kelompok 3.